Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian hari ini sehat semuanya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya. Setiap belajar kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kedua ini, mari kita membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yaitu Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan atau dasar di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 3. Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Pancasila sebagai ideologi formatif, dinamis dan terbuka, 5. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Apa yang kamu ketahui tentang ideologi? Mari kita bahas satu persatu. Nah, ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, konsep, atau gagasan, dan kata logos yaitu artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Arti secara luas, ideologi yaitu seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Nah, di sini ada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita bahas satu persatu, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu maknanya? Sila ke-1 memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghormati antara pemeluk agama, dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama di mata Allah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Sila kedua menyatakan bahwa bangsa Indonesia menghendaki adanya pergaulan antar umat manusia dan tidak membeda-bedakan secara baik di sekolah, di rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya kalian kalau di kelas itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, yang
ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, sebagai bangsa Indonesia wajib mencintai tanah air Indonesia dengan tidak berlebihan. Artinya kita harus mampu menganggap bahwa semua bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama. Oleh karena itu, kita wajib menghargai dan menghormati bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kita ketemu sama dengan turis di jalan, kita sapa dengan sopan santun. Tidak hanya kita orang Indonesia aja, tapi kita juga harus menghargai negara lain. Ini sekarang dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dimusyawarahkan. Musyawarah dilaksanakan dengan tertib dan tiap peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan menguntungkan kepentingan orang lain. Makanya diadakannya musyawarah itu penting nomor 1 ya. Nah, dalam musyawarah dilaksanakan oleh akal sehat, beritikat baik dan dilandasi oleh hati nurani yang luhur, sehingga keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan kepada semua orang. Makanya kalau ada rapat-rapat itu harus dimusyawarahkan supaya kita itu mendapatkan hasil yang terbaik. Sekarang yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu menghendaki agar manusia Indonesia bersikap dan berbuat seperti anggota keluarga besar yang bertanggung jawab. Setiap manusia Indonesia harus mampu bersikap dan berbuat untuk memberikan sumbangan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yaitu kita harus betul-betul dengan hati nurani, kita itu harus ikhlas memberikan sumbangan ke orang lain ya. Apalagi teman kalian ada yang membutuhkan, selagi kita mampu silakan kalian memberi bantuan kepada temannya. Nah, ini sekarang menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu seperti apa? Nah, sikap positif terhadap Pancasila merupakan sikap perilaku yang baik dan mendukung terhadap nilai-nilai Pancasila serta berupa melestarikan dan mempertahankan Pancasila baik secara ideologi bangsa, dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, di sini ada contoh sikap positif yang perlu ditunjukkan oleh setiap warga negara, yaitu salah satunya 1. Menerima Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa. 2. Menghayati dan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menolak ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Turut mempertahankan kelestarian ideologi Pancasila. 6. Bersikap kritis dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh dalam 5 sila itu. 1. Contoh sila Pancasila ke-1. A. Melaksanakan ibadah agama tepat waktu. B. Memperdalam ajaran agama melalui ceramah keagamaan, pendidikan agama. C. Selalu berdoa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan atau kegiatan. D. Menghormati pemeluk agama lain. E. Memelihara kebersihan dan kemakmuran sarana peribadatan. Nah, di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila kedua yaitu
A. Saling mencintai dan menghargai antar sesama manusia. B. Saling tolong-menolong antar sesama manusia. C. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. D. Menjunjung tinggi dan mentaati peraturan atau norma yang berlaku. E. Gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyantuni fakir miskin atau anak yatim. Nah, di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Salah satunya yaitu A. Selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Turut menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. C. Menghormati lambang-lambang identitas nasional seperti lambang negara, lagu kebangsaan, bendera nasional, mata uang, dan lain-lain. D. Menggunakan produk dalam negeri. E. Mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan sara. Nah, di sini ada contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Antara lain A. Mengutamakan musyawarah atau diskusi dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. B. Tidak memaksakan kehendak dalam kepentingan bersama. C. Turut serta melaksanakan dan mensukseskan pemilihan pemimpin organisasi, pengurus kelas, pengurus OSIS, RT, RW, lurah atau kepala desa, kepala daerah, presiden, dan lain-lain. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu A. Selalu berhormat pada setiap penggunaan kebutuhan hidup. B. Berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan. C. Gemar menabung untuk kebutuhan hidup di masa depan. D. Bertutur kata, berpenampilan dan berperilaku yang sederhana dan wajar. E. Mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Itu adalah salah satunya contoh dari 5 sila. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan ketiga.